Kalau ibadahnya kalah kita. Ibu ini tidak hanya melakukan wajibnya, tapi juga melakukan sunnahnya, wiridnya, tahajudnya, bahkan puasanya. Semua dilakukan. Ibu ini jago banget kalau bab ibadah. Bahkan setiap harinya ngaji. Tidak pernah dia lewatkan untuk tidak ngaji dalam sehari. Kita belum tentu seperti itu. Tapi itu tidak merubah hidupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam kapanpun dimanapun Anda menyaksikan video ini. Kali ini saya ingin cerita salah satu peserta atau pengalaman salah satu peserta yang ikut acara bootcamp kemarin tanggal 3, 4, dan 5. Kemudian dia menyatakan untuk extend mengambil sesi privat selama 2 hari, tanggal 6 dan tanggal 7-nya. Nah, saya ingin cerita tentang pengalaman beliaunya. Ini ibu-ibu ya, seorang ibu-ibu yang cukup jauh jaraknya. Beliau dari Maluku sampai nekat untuk datang ke Jogja, ke Sleman untuk mengabdi kepada ilmu ya. Untuk melakukan kewajiban yang sangat penting dalam hidupnya, yaitu menuntut ilmu. Dia menemukan banyak hal di dalam setiap yang saya sampaikan. Ada banyak yang sinkron, ada banyak yang terjadi dalam hidupnya, tapi tetap membuat dia bingung. Sampai akhirnya dia memutuskan untuk mengambil sesi privat untuk mendapatkan kejelasan yang lengkap. Nah, sekali lagi ini ibu-ibu berumur 57 tahun dari pulau yang cukup jauh. Tapi dia merasa tidak sia-sia ketemu saya dan sangat-sangat berharap saya bisa datang ke Maluku. Ya, saya harap suatu saat saya bisa main-main ke sana untuk bertemu keluarganya ya. Halo Ibu, saya nggak sebut nama Ibu ya di sini ya. Karena ini cukup private. Nah, sekali lagi ini umur 57 tahun di mana umur 50 ke atas, bahkan 40 ke atas itu saya sangat tahu persis dogma yang paling umum melekat di dalam hatinya itu apa. Jadi saya punya teknik bagaimana cara menghadapi orang umur 40 tahun ke atas dengan segala dogma yang pernah dia dapatkan sampai itu menjadi keyakinan dalam hatinya. Nah, kemudian terjadilah sebuah diskusi panjang tanggal 6 dan 7 itu ya. Tanggal 7-nya sudah clear, lebih kepada solusinya atau apa saja yang harus dilakukan dalam kesehariannya. Tanggal 6 ini bicaranya cukup panjang, diskusinya cukup lama, sampai juga sempat terjadi penolakan. Sampai saya harus jelaskan pelan-pelan, sekali lagi karena ini orang tua. Saya jelaskan pelan-pelan sampai dia mendapatkan pemahamannya dan akhirnya selesai. Dia mendapatkan pemahaman secara utuh dan kemudian beliaunya sadar ya. Terjadi diskusi panjang, saya menemukan beberapa poin dalam perjalanan hidup dia. Saya menemukan beberapa akar masalah yang dia sendiri nggak sadar di situ ya. Nah, ibu ini pernah gagal bisnis, pernah ditipu kurang lebih karena ini dia bisnisnya jualan emas ya, atau punya toko emas lah. Dia sempat kecolongan yang sifatnya seperti maling gitu ya, bukan rampok ya, tapi lebih kepada ditipu lah. Itu angkanya 1,2 kilogram. Kalau dikurskan ke sekarang, emas harga sekarang mungkin sudah 2 miliar, bahkan lebih mungkin ya. Nah, selain itu juga, setelah itu beliau juga mengalami hal yang mirip tapi bukan emas, tapi lebih kepada tanah. Tapi judulnya juga ditipu. Nah, selain itu, beliau juga cerita bahwa ternyata beliau itu sebenarnya yang katanya tidak ada masalah, ternyata ada sebuah masalah. Contohnya apa? Dia punya luka kepada orang tuanya. Lukanya adalah karena dia melihat ibunya yang bekerja keras. Yang berperan di dalam rumah tangga itu adalah ibunya. Yang bekerja ibunya. Kemudian ternyata dia juga mengalami hal yang sama. Dia dapat suami, menikah ya di zamannya. Menikah karena suaminya sudah meninggal di tahun 2004 kalau nggak salah ceritanya ya. Nah, dia pun menjadi sosok perempuan yang bekerja keras. Sama persis seperti ibunya. Di mana dia yang mencukupi kebutuhan keluarga. Dan hebatnya lagi, saya katakan hebatnya ini ya. Dan ibu ini punya anak 2, kebetulan perempuan semua. Dan dua-duanya juga tipenya sama. Perempuan yang bekerja keras yang mencukupi kebutuhan keluarganya.
Mungkin Anda menganggapnya itu umum, wajar itu ya. Tapi anehnya suami dari 2 anak ini, itu karakternya mirip dengan ayahnya, bahkan mirip dengan ayah sambungnya. Oke, ayah sambungnya maksudnya ibu ini menikah lagi. Clear ya sampai di sini ya? Nah, setelah itu terjadilah sebuah rentetan permasalahan yang begitu jelas. Ya, begitu jelas. Ada banyak kejadian yang mirip di sini. Ada banyak kejadian yang sama di sini. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa tidak ada yang terjadi kebetulan. Saya rasa Anda sampai di sini aja ngerasa, kok bisa ya? Ya emang bisa saja. Bisa saja terjadi seperti itu dan tidak menutup kemungkinan itu akan terjadi ke Anda kalau Anda nggak sadar. Kalau Anda nggak sadar. Kalau contoh umumnya, bercerai yang paling mudah lah ya. Atau gagal bisnis, kita ambil bercerai dulu. Bercerai, biasanya nanti anaknya bercerai. Kalau ada orang tua bercerai, anaknya juga bercerai. Kebanyakan, saya tidak mengatakan semua. Kalau ada di antara Anda yang orang tuanya bercerai kemudian Anda tidak, itu pun bisa digali sebenarnya. Boleh jadi Anda, circle Anda bukan dengan kedua orang tua Anda, tapi circle terdekat Anda dengan orang lain yang notabene banyak bercerai juga. Nah, misalkan gagal bisnis juga. Gagal bisnis ini pun juga berpotensi terulang kalau kecewanya masih melekat dalam hati. Mungkin Anda ada yang mengalami 1 kali gagal, nggak tahu kenapa proses perjalanan hidup lagi, gagal lagi, bisnis lagi, gagal lagi, dan seterusnya. Itu bukan sebuah keanehan, itu hukum alam yang bekerja lewat energi atau kemelekatan yang ada dalam diri Anda. Nah, kita balik lagi pada ceritanya ibu ini ya. Baru di situ terjadi diskusi yang cukup hangat di situ. Walaupun saya belum jelaskan, tapi dia ngerasa aneh. Iya ya, kenapa kok terjadi berulang ya? Dan bahkan dia punya hutang sampai 800 juta itu karena memang orang tuanya dulu juga punya hutang. Ada banyak kemiripan yang terjadi di sini. Ya mungkin ada sebagian orang akan mengatakan ini jadi kayak karma ya. Ya saya menyebutnya bukan karma, lebih kepada dampak dari kemelekatan itu. Itu aja sih sebenarnya ya. Nah kemudian setelah menemukan akarnya, anggap saja akarnya itu, walaupun saya tidak mendapatkan semuanya, tapi ini yang paling cocok. Ini yang paling jelas, paling kelihatan dan bisa saya sebut ini adalah akar masalah. Ini pentingnya nih, karena kalau kita sedang ngerasa gagal hari ini, apapun itu bentuk kegagalannya, sebenarnya apa yang terjadi saat ini bukan itu sebenarnya masalahnya. Jadi kita perlu menarik cerita panjang yang pernah terjadi di masa lalu. Ya. Nah, luka batin kepada orang tuanya tanpa dia sadari, maksud saya ayahnya ya, tanpa dia sadari dia menyimpan kekecewaan terhadap ayahnya yang mungkin katakanlah jahatnya tidak kerja. Ibu yang banting tulang, ibu yang bekerja. Dia menyimpan luka itu, kekecewaan itu, dan tanpa dia sadari dia sering cerita kepada anaknya lewat perasaan yang sangat kelihatan dan itu direkam oleh anaknya. Direkam oleh anaknya, disimpan oleh anaknya dan anaknya mengalami hal yang sama. Sampai di sini jelas ya teman-teman ya. Nah, tapi hebatnya luar biasa. Ibu ini datang ke saya itu karena dorongan dari anaknya. Dorongan dari kedua anaknya. Karena anaknya yang pertama kali nonton video-video yang saya upload di YouTube. Yang akhirnya dia menemukan sedikit benang merahnya. Karena dia merasa bahwa saya tidak bisa merubah orang tua saya. Karena saya juga sering menyampaikan bahwa kita tidak bisa merubah orang lain. Yang akhirnya dia mendorong ibunya untuk menemui saya ke Jogja. Terjadilah privat itu. Nah, dapat ya poinnya di sini ya. Singkat cerita, polemik demi polemik, perjalanan demi perjalanan, akhirnya diceritakan ke saya ternyata masalahnya banyak dan salah satunya adalah angka 800 juta itu tidak terjadi kebetulan, hutang maksudnya. Atau bahasa penyederhananya sebut saja amanah atau kewajiban. Lalu saya jelaskan ya, akar masalahnya saja yang saya jelaskan. Karena dia dapat poinnya, garis besarnya adalah yang terjadi saat ini bukan itu masalahnya. Jadi masalah yang sebenarnya adalah apa yang ada di masa lalu Anda. Apa yang pernah terjadi di masa lalunya. Nah, singkat cerita kita fokus pada akar masalahnya.
Lalu saya sampaikan bahwa semua masalah yang pernah dialami oleh ibu itu menyimpan banyak rasa. Kecewa, gagal, marah, benci, takut. Dan itu nggak kelihatan karena terlalu dalam. Itu nggak kelihatan. Karena jujur, ibu ini kalau ibadahnya kalah kita. Ibu ini tidak hanya melakukan wajibnya, tapi juga melakukan sunnahnya, wiridnya, tahajudnya, bahkan puasanya. Semua dilakukan. Ibu ini jago banget kalau bab ibadah. Bahkan setiap harinya ngaji. Tidak pernah dia lewatkan untuk tidak ngaji dalam sehari. Kita belum tentu seperti itu. Tapi itu tidak merubah hidupnya. Karena apa? Bagian dalamnya tidak berubah. Semisal dia merubah bagian dalamnya, yaitu dirinya, jauh di sana ruhnya, jiwanya, hatinya, itu berubah, maka semuanya akan berubah. Terbukti di mana? Saya akan ceritakan keajaiban yang dia dapatkan. Nah, singkat cerita, setelah dia sadar, saya kasih tahu. Yang harusnya ibu rasakan adalah ini. Yang harusnya ibu sadari adalah ini. Yang harusnya ibu perbaiki adalah ini. Ini yang saya maksud adalah perbaiki pikiran, perbaiki caramu melihat orang tua, perbaiki hatimu ketika ingat ayah. Perbaiki hatimu ketika ingat suamimu. Nah, tanpa dia sadari awalnya yang dia luka, setelah ngobrol panjang akhirnya dia sadar. Iya, saya tuh punya kecewa pada mereka berdua. Barulah di situ terjadi akad. Akad yang saya maksud di sini adalah ibu ini saya suruh mengatakan, ucapkan bersuara Bu, bahwa mulai hari ini saya memaafkan orang tua saya, ayah saya, ibu saya. Kemudian saya juga memaafkan suami saya. Segala bentuk kesalahan yang dia anggap menyakiti dia. Maafkan semuanya. Kemudian terjadilah terapi di situ ya, singkat cerita ya. Terjadi terapi di situ yang dia luar biasa menangis, luar biasa menyesal, luar biasa mohon ampun kepada Allah. Dan tidak selesai di situ, saya mau jelaskan satu hal. Sampai nanti di bagian akhir apa yang dia dapatkan dalam 2 hari saja ya, dalam perjalanan dia pulang itu langsung Allah berikan kabar baik. Nah, yang harus kita sadari bersama, ini yang saya sampaikan kepada ibunya dan sekarang saya sampaikan kepada Anda. Cara kerja nasib itu sederhana sebenarnya. Pertama, kita dapat sebuah informasi di masa lalu. Baik itu non-verbal ataupun verbal. Baik itu yang sifatnya informasi ataupun hanya sebuah data yang kita lihat. Kejadian yang kita lihat. Itu semua masuk ke dalam hati kita, ke dalam pikiran bawah sadar kita. Kemudian pikiran bawah sadar itu bekerja. Bekerja dengan cara apa? Merasakannya. Sesekali mengimajinasikannya. Pikiran sudah mulai bekerja di situ. Ya. Nah, setelah pikiran itu bekerja, entah kenapa alam itu seperti mempertemukan pelan-pelan dengan apapun itu yang Anda pikirkan dan rasakan tadi. Jika di awal Anda dipenuhi dengan kejadian buruk, dengan informasi buruk, entah kenapa itu masuk ke dalam hati dan mulailah hati Anda bekerja lewat sebuah imajinasi. Akhirnya imajinasi Anda berpikir membayangkan dan bahkan Anda tidak merencanakan untuk membayangkan itu. Sesekali Anda terdiam tiba-tiba membayangkan hal buruk. Itu celakanya. Begitu juga sebaliknya, semisal data yang sering masuk atau informasi atau kejadian di masa lalu yang masuk ke dalam pikiran Anda itu adalah hal-hal yang positif, kemudahan, kebahagiaan, keberuntungan, tertawa, senyum dan lain sebagainya. Itu pun akan masuk ke dalam hati. Kemudian itu menentukan apa yang Anda imajinasikan, apa yang Anda bayangkan. Dan akhirnya entah kenapa Anda seperti terkoneksi pada apa yang Anda pikirkan tadi. Kalau baik ya baik, kalau buruk ya buruk. Anda terhubung saja, bahkan Anda tidak sadar di situ. Nah, akhirnya Anda menganggap, sekali waktu Anda menganggap apa yang Anda imajinasikan itu realita. Inilah yang menjadi ilmu yang dicari banyak orang. Yaitu bagaimana caranya pikiran bawah sadar atau hati menganggap apa yang diimajinasikan itu adalah realita. Ini yang saya sampaikan kepada ibu. Dan itu terjadi dalam hidup dia. Ketika sebelum
mengulangi kejadian yang buruk. Katakanlah emas tadi yang ditipu 1,2 kilogram itu, kemudian dia tertipu lagi dalam bentuk tanah ya. Dia beli tanah tapi nyatanya sampai hari ini uang sudah masuk, yang punya tanah itu nggak mau pergi dari tanah tersebut, dari rumah tersebut. Nah itu yang terjadi. Pengulangan. Dan sebelum ada pengulangan, sebelum menuju pengulangan ini, di pertengahan dia sempat mengimajinasikan hal buruk dan dia menganggap seolah-olah itu terjadi. Ya inilah yang disebut visualisasi mungkin ya. Nah akhirnya semua chaos itu terjadi. Maka saya katakan ke ibu ini dan ke Anda sekarang, lihat yang baik, pikir yang baik, dengarkan yang baik. Karena itu akan membentuk menjadi realitas dalam kehidupanmu di masa yang akan datang. Nah ibu ini merekam dan benar-benar mencatat apa yang saya sampaikan. Kalau Anda sering, mulai dari sekarang ya, melihat uang, bahagia, senang, berterima kasih, bersyukur terhadap pengalaman hidup Anda, apapun yang Anda dapatkan, maka Anda pasti akan mendapatkan atau apa yang Anda lihat itu suatu saat akan membentuk menjadi sebuah realitas yang baik. Keajaiban yang terjadi setelah privat tanggal 6 dan 7, bahkan dia belum sampai karena dia dari Sleman, dari Jogja itu harus berangkat ke Jakarta karena bisnis ya. Belum sampai di Jakarta, dia update dapat rezeki tiba-tiba dari jalan yang tidak pernah diduga. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Angkanya sangat biasa sebenarnya, tapi ada kesadaran yang mulai tumbuh. Dia dapat rezeki 10 juta cuma-cuma. Dan itu di screenshot, dikirim ke grup untuk berbagi vibrasi positif pada teman-teman yang belum mendapatkan keajaiban. Tapi jujur, hampir setiap hari selalu ada yang namanya keajaiban. Karena tiap hari saya maintain di situ. Saya perhatikan komen-komennya. Kemudian sesekali saya ajak berdoa bersama. Dan itu ajaib hidupnya. Kenapa? Karena pondasi kesadaran sudah dibangun. Teman-teman ambil poin dari yang saya sampaikan, agak sedikit random ya cerita saya. Tapi ya begitulah. Saya kalau ngomong itu kalau nggak selesai, ya nggak mau saya akhiri. Saya harus bicara pada satu video, harus selesai. Dan Anda tonton ulang ya. Ada beberapa poin inti yang akan membuat Anda sadar dan Anda tahu banget apa yang harus Anda lakukan dalam keseharian Anda. Semoga bermanfaat. Mohon maaf lahir batin jika ada salah kata. Dan untuk ibu yang kisahnya saya ceritakan, saya tidak menyebutkan nama di sini. Saya merasa ini perlu untuk saya sampaikan dan menjadi pembelajaran kita semuanya. Dan ibu ini secara tidak langsung, kalau ada orang yang berubah karena cerita ini, kalau ada orang yang sadar gara-gara cerita ini, maka ini akan menjadi jariah kepada ibu yang bersangkutan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.